Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Utas. Apakah saat ini kamu merasakan bisnis kamu sedang loyo performanya? Atau kamu ingin tahu cara lain untuk mendongkrak penjualan? Ya, karena sudah pasti. Penjualan yang meningkat merupakan keinginan dari setiap pebisnis. Dan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Seperti optimasi sosial media, membuat iklan yang mengkonversi, dan juga mengoptimalkan toko online yang kamu miliki. Tapi, pada video kali ini kita akan membahas cara mendongkrak penjualan dengan optimasi toko online yang kamu miliki. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, yuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu, agar kami bisa makin semangat untuk bikin konten bermanfaat lainnya untuk kamu. Oke, langsung aja. Yuk kita mulai pembahasannya. Mengoptimalkan toko online adalah tentang bagaimana menjadikan toko online kamu dalam kondisi terbaik. Ini penting karena dengan toko online yang optimal, kamu bisa meningkatkan penjualan bisnis kamu. Lalu, apa saja yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan toko online kamu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesan pertama. Penulis kisah Harry Potter, J.K. Rowling, mengatakan, "A good first impression can work wonders." Artinya, kesan pertama yang baik bisa menghasilkan keajaiban. Ternyata ini ada benarnya. Banyak penjualan yang terjadi bermula dari kesan pertama yang baik. Maka tidak mengherankan jika banyak perusahaan merekrut orang-orang yang menarik dari segi penampilan. Selain itu, kondisi gedungnya juga dibuat semenarik mungkin. Kesan pertama yang baik ini juga berlaku pada toko online kamu. Namun, bedanya jika dalam offline, itu lebih cenderung pada penampilan fisik. Sedangkan di toko online, cenderung pada pengalaman penggunanya atau user experience. Dan yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kesan pertama pada toko online ini menentukan keputusan seseorang untuk membeli. Sebagai contoh, jika toko online kamu membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk membukanya, maka calon pembeli cenderung pergi dan tidak jadi membeli. Untuk mengetahui toko online kamu berat atau tidak ketika dibuka, kamu bisa melakukan pengujian dengan beberapa tools, yaitu Google PageSpeed Insight, GTmetrix, atau Pingdom. Cara kerjanya, kamu cukup memasukkan URL pada kotak yang tersedia, lalu akan muncul skornya. Selain skor, juga terdapat saran atau rekomendasi yang bisa kamu pakai untuk meningkatkan kecepatan toko online kamu. Selain itu, jika kamu mempunyai promo terbatas waktu dan menampilkannya di halaman toko online, maka kamu harus selalu melakukan update. Jangan sampai promo untuk hari kemerdekaan tahun lalu masih tayang, padahal sekarang sudah awal tahun baru. Hal ini akan menimbulkan kesan kalau toko online kamu tidak aktif dan update. Ini juga akan mempengaruhi keputusan orang untuk membeli. Mereka mungkin akan berpikir, jangan-jangan toko online-nya sudah tutup karena tidak ada update. Jadi, hal pertama yang harus dioptimalkan pada toko online adalah kesan pertamanya. Yang kedua, informasi. Hal kedua yang perlu kamu optimalkan dalam toko online kamu adalah informasi. Informasi yang ada pada toko online kamu juga menentukan keputusan orang untuk membeli. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bahwa orang yang mengunjungi toko online mungkin tidak punya banyak waktu. Mereka hanya mencari informasi yang mereka butuhkan saja. Harga produk, informasi mengenai syarat dan ketentuan, serta informasi pengiriman harus mudah ditemukan oleh pengunjung toko online kamu. Mark Joyner, founder dan CEO Simpleology, mengatakan, pokok yang paling penting dalam bisnis bukan kantor, bukan Mr. High Tech, bahkan bukan produk atau jasa. Yang paling penting dalam bisnis adalah penawaran. Bisnis belum ada sebelum ada penawaran. Setelah kesan pertama toko online kamu bagus, kemudian informasinya jelas dan mudah ditemukan, berikutnya adalah membuat penawaran yang menarik. Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan penawaran gratis ongkir dan subsidi ongkir. Atau bisa juga membuat penawaran beli 2 gratis 1, voucher diskon, atau hadiah dan penawaran-penawaran lainnya. Yang keempat, proses. Mengoptimalkan proses di sini bisa menambah proses. Bisa juga mengurangi proses yang ada. Namun, calon pembeli cenderung ingin proses yang mudah dan tidak ribet. Jadi, buatlah toko online-mu semudah mungkin. Tapi perlu diingat juga,
Fungsi toko online adalah membuat proses pembelian jadi mudah untuk sisi pembeli maupun untuk sisi pemilik bisnis. Maka jangan sampai toko onlinemu hanya bisa dibeli lewat WhatsApp. Meskipun mungkin WhatsApp lebih familiar untuk kebanyakan konsumen Indonesia. Namun WhatsApp juga bisa membuat proses pembelian menjadi manual. Jika kamu membutuhkan toko online yang prosesnya mudah untuk sisi pembeli maupun penjual, kamu bisa gunakan Utas ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan dengan optimalisasi ini bisa mendongkrak penjualan bisnis kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Utas. Sampai jumpa pada video yang akan datang.